Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Ardila dengan NIM 0903 1282 227085. Di sini saya akan membahas chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies, yang dimana akan memenuhi tugas manajemen sistem informasi. Kita akan membahas dulu apa itu infrastruktur IT, yang dimana infrastruktur IT itu adalah kumpulan perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sebuah perusahaan yang terdiri dari beberapa layanan. Nah, ada 8 garis besar infrastruktur IT, yang dimana itu adalah platform komputasi, layanan telekomunikasi, layanan manajemen data, layanan perangkat lunak, manajemen fasilitas fisik, manajemen IT, standar IT, dan pendidikan IT, dan riset dan pengembangan IT. Yang dimana jika semua ini itu harus dikoordinasikan agar infrastruktur IT pada suatu perusahaan itu lebih baik. Nah, ini ada beberapa evolusi infrastruktur IT. Yang pertama itu adalah era mainframe dan mini komputer, yang dimana itu yang mendukung ribuan terminal jarak jauh. Yang kedua itu era PC, dimulai dengan IBM PC 1981, mendominasi dengan sistem operasi Windows. Namun, PC saat ini telah digantikan oleh perangkat mobile seperti smartphone. Yang ketiga itu era klien atau server. Nah, di sini klien ini berkomunikasi dengan server PC-nya, sehingga distribusi beban kerjanya dapat dibagi-bagi dan tidak akan berat. Yang keempat itu era komputasi perusahaan, yang dimana mengintegrasikan jaringan dan aplikasi di seluruh perusahaan menggunakan standar TCP/IP, yang dimana memungkinkan aliran data antar departemen organisasi menjadi aman. Yang kelima itu era cloud dan mobile computing, yang dimana data sumber daya komputasinya itu secara online melalui cloud. Cloud computing ini berkembang pesat dan didukung oleh internet dan perangkat mobile, yang dimana bisa diakses dari kapan saja dan di mana saja. Dan di sini saya akan menjelaskan komponen infrastruktur IT. Infrastruktur IT ini saat ini terdiri dari 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur yang kohensif bagi perusahaan. Yang pertama itu ada platform perangkat keras komputer, yang dimana ini menggunakan server yang biasa digunakan itu prosesor Intel atau AMD. IBM masih menjadi penyedia utama mainframe untuk menangani volume transaksi besar. Yang kedua itu platform sistem operasi, yang dimana sekitar 35% server menggunakan Microsoft Windows Server, sedangkan 65% menggunakan Unix atau Linux. Yang ketiga itu aplikasi perangkat lunak perusahaan, yang dimana itu mungkin kita kenal sebagai SAP dan Oracle, yang dimana dengan middleware dari IBM dan Oracle untuk integrasi antar sistemnya. Yang keempat itu manajemen data dan penyimpanan, yang dimana perangkat lunak ini menjadi manajemen basis data yang dari aplikasi IBM, Oracle, Microsoft, dan Sybase, yang dimana menguasai 90% pasar. Solusi penyimpanan seperti SAN, Storage Area Network, semakin populer untuk mengelola data yang terus berkembang pesat. Yang kelima itu adalah platform jaringan telekomunikasi atau yang kita kenal TCP/IP, menjadi protokol standar dengan penyediaan perangkat keras utama seperti Cisco dan Juniper Networks. Yang keenam itu platform internet. Platform ini mendukung operasi situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, perangkat keras server, dan alat pengembangan aplikasi web seperti Java dari Oracle dan Net dari Microsoft. Yang terakhir itu adalah layanan konsultasi dan integrasi sistem. Banyak perusahaan besar memerlukan layanan dari konsultan seperti Accenture dan IBM untuk mengimplementasikan dan memelihara infrastruktur IT mereka, termasuk integrasi dengan sistem legasi. Nah, ini adalah tren-tren platform perangkat keras kontemporer, yang dimana kekuatan teknologi perangkat keras komputer dan jaringan yang semakin pesat telah secara dramatis mengubah cara bisnis, mengatur daya komputasinya, menempatkan lebih banyak daya ini pada jaringan dan perangkat genggam seluler. Di sini saya akan menjelaskan 8 perangkat keras yang dimana akan saya jelaskan satu persatu. Yang dimana platform digital seluler. Seperti yang kita ketahui bahwa smartphone seperti iPhone, Android
itu telah mengambil banyak alih fungsi PC, termasuk mengirim email, pesan instan, transmisi data, browsing web itu telah dilakukan di PC di mobile, sehingga PC telah ditinggalkan. Yang dimana smartphone dan tablet ini digunakan untuk komputasi bisnis serta aplikasi konsumen. Misalnya, eksekutif senior General Motor menggunakan aplikasi smartphone untuk mendapatkan informasi penjualan kendaraan, kinerja keuangan, metrik produksi, dan status manajemen proyek. Yang kedua itu konsumerisasi IT dan beyond, atau yang kita kenal itu bring your own device, yang dimana layanan ini seperti Google, Yahoo, dan Gmail, Google Apps, Dropbox, Facebook, dan Twitter, yang dimana awalnya itu dibuat untuk konsumen tetapi kini digunakan oleh dunia bisnis, yang dimana konsumerisasi IT ini memaksa bisnis terutama perusahaan besar untuk memikirkan kembali cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi mereka. Yang ketiga itu grid computing. Grid computing ini tuh menawarkan penghematan biaya, kecepatan, dan kelincahan. Misalnya Royal Dutch Shell Group menggunakan platform grid computing ini untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi aplikasi pemodelan ilmiah mereka adalah menemukan cadangan minyak terbaik. Yang keempat itu adalah virtualisasi. Virtualisasi itu juga memungkinkan pengelolaan sumber daya fisik dari jarak jauh, meningkatkan efisiensi dan penghematan ruang serta energi di pusat data. Dengan virtualisasi, perusahaan dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan server hingga 70% atau lebih. Yang selanjutnya itu adalah komputasi awan, atau yang kita lebih kenal itu cloud computing, yang dimana komputasi ini melakukan pemrosesan, melakukan penyimpanan, melakukan layanan lain itu dilakukan melalui jaringan, terutama internet, yang dimana dapat diakses dari kapan saja dan di mana saja. Yang selanjutnya itu adalah komputasi hijau atau green computing. Nah, green computing ini mengacu pada praktik-praktik dan teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak komputer dan perangkat terkait terhadap lingkungan. Selanjutnya itu adalah proses berkinerja tinggi dan hemat daya. Penggunaan prosesor yang lebih efisien, hemat daya menjadi cara lain untuk mengurangi konsumsi daya. Mikroprosesor modern seperti yang digunakan di smartphone dan tablet memiliki beberapa inti core untuk meningkatkan kerja dan efisiensi daya. Prosesor ini memungkinkan perangkat lunak melakukan berbagai tugas dengan lebih sedikit daya, sehingga memperpanjang umur baterai perangkat seluler. Yang terakhir itu adalah komputasi otonom, yang dimana itu perusahaan industri itu mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasikan, mengoptimalkan, dan memperbaiki dan melindungi diri mereka sendiri tanpa campur tangan manusia. Sehingga sistem itu dapat secara otomatis mendeteksi masalah dan memperbaikinya sendiri, melindungi dari ancaman eksternal tanpa intervensi operator. Nah, di sini ada tren platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama itu adalah Linux, yang dimana Linux ini sering digunakan di server, jaringan, dan aplikasi komputasi kinerja tinggi. Yang kedua itu Java, HTML, dan HTML5, yang dimana mereka ini sebuah bahasa pemrograman yang bisa mengembangkan aplikasi, bisa mengembangkan web, dan juga dapat melakukan aplikasi web yang lebih cepat dan responsif. Yang ketiga itu adalah layanan web arsitektur berorientasi layanan, atau kita kenal SOA. SOA ini adalah pendekatan di mana berbagai layanan perangkat lunak yang berdiri sendiri berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk aplikasi yang lebih besar. Yang terakhir itu adalah outsourcing perangkat lunak dan layanan cloud, yang dimana perusahaan itu dapat memilih paket perangkat lunak yang sudah tersedia, mengoutsource pengembangan perangkat lunak custom, atau menggunakan layanan berbasis cloud yang diakses melalui internet. Selanjutnya itu saya akan membahas isu manajemen IT infrastruktur, yang dimana ada 4. Yang pertama itu adalah menghadapi perubahan platform dan infrastruktur. Karena dunia teknologi terus berkembang, kebutuhan infrastruktur IT itu selalu berubah. Terkadang investasi yang sudah dilakukan menjadi berlebihan saat perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan harus memastikan infrastruktur yang lebih fleksibel dan mampu meningkatkan skalabilitasnya. Yang kedua itu manajemen dan tata kelola, yang dimana isu tata kelola ini mencakup keputusan apakah departemen
harus membuat keputusan IT sendiri atau apakah kontrol harus dipusatkan? Organisasi harus menyesuaikan pengelolaan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga itu adalah investasi infrastruktur yang bijak. Yang dimana jika menginvestasikan terlalu banyak atau terlalu dikit pada IT memiliki dampak yang besar terhadap performa perusahaan. Sehingga perusahaan itu harus menimbangkan apakah mereka ingin membeli atau menyewa komponen infrastruktur itu adalah hal yang penting. Yang terakhir itu adalah model TCO, yang mana biaya infrastruktur ini meliputi biaya akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak, instalasi, pelatihan, dukungan, pemeliharaan, biaya ruangan, dan energi, serta waktu henti. Yang dimana pengelolaan yang baik ini jika bisa dilakukan sentralisasi dan standarisasi yang benar akan mengurangi biaya ketika menginvestasi infrastruktur IT. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang chapter 5. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.